Shalom, hai anak-anak Tuhan semua. Puji Tuhan untuk waktu ini kita bersama lagi dalam kelas online skala minggu. Saya percaya anak-anak semua dalam keadaan yang baik, berada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke anak-anak semua, sebelum kita meneruskan pelajaran kelas pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Cikgu pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik untuk setiap kami. Kami bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam kelas online sekolah minggu. Tuhan, lihat setiap anak-anak yang sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus yang akan membekalkan mereka dengan hikmat pengertian, agar mereka mengerti apapun cerita yang akan mereka dengar dan pelajari sebentar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semua, cikgu mau ingatkan di sini bahwa anak-anak boleh menyediakan buku latihan atau buku nota khas untuk menulis pelajaran Alkitab kita setiap minggu, supaya anak-anak boleh mengulang kaji balik setiap bab atau tajuk pelajaran dan cerita yang sudah anak-anak semua dengar. Oke anak-anak, pada hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-45 ya, bab 45 yang bertajuk adik-beradik Yusuf datang ke Mesir, atau saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Dan untuk mengetahui apa cerita yang berlaku ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mari anak-anak semua kita sama-sama saksikan video ini. Jom. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku,
Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Sekianlah cerita Alkitab pada hari ini, sampai di sini sahaja. Cikgu harap anak-anak semua dapat mengerti cerita Alkitab pada hari ini. Anak-anak semua, cerita ini anak-anak boleh rujuk di dalam Alkitab, terdapat dalam Kejadian 41 ayat 53 sehingga Kejadian 42 ayat 38. Dan ayat hafalan pada hari ini terdapat dalam Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4 yang berkata, Ampunkanlah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni setiap orang yang bersalah terhadap kami. Anak-anak semua, kita diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengampuni atau memaafkan setiap orang yang bersalah dengan kita. Dan Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita bila kita sungguh-sungguh memohon keampunan kepadanya. Oke, anak-anak semua, mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kesempatan pada hari ini kami dapat belajar cerita Alkitab-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang sudah setia mendengar cerita Alkitab-Mu pada hari ini. Berkat damai sejahtera diberikan Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, kita jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.